Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azra Alia Mumtaza dari kelas 11-1. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sistem persamaan linear 3 variabel. Oke, jadi yang pertama kita akan kenal dulu nih konsep dari sistem persamaan linear 3 variabel. Apa sih SPLTV itu? Jadi, SPLTV atau sistem persamaan linear 3 variabel adalah persamaan linear yang mengandung 3 variabel. Misalnya variabel X, Y, dan Z. Lalu di sini ada persamaan linear 3 variabel AX tambah BY tambah CZ sama dengan D. Di sini yang bertindak sebagai variabelnya itu ada X, Y, dan Z. Lalu yang bertindak sebagai koefisien itu ada A, B, dan C, dan konstantanya itu D. Oke, lanjut ke contohnya. Di sini ada contohnya 3P ditambah 2Q minus 2R sama dengan 5. Di sini variabelnya berarti P, Q, dan R, lalu koefisiennya ada 3, 2, dan min 2, lalu yang menjadi konstantanya adalah 5. Lalu di sini ada contohnya, di toko buku merah, Adi membeli 4 buku, 2 pena, dan 3 pensil, seharga 24.500. Bima membeli 3 buku, 3 pena, dan 1 pensil, seharga 19.500. Citra membeli 2 buku, 1 pena, dan 2 pensil, seharga 13.000. Buatlah model matematika dari permasalahan di atas. Di sini kita misalkan saja buku itu X, pena itu Y, dan pensil itu Z. Oke. Jadi di sini yang pertama kita buat dulu yang dari Adi. Adi dia membeli 4 buku, berarti 4X ditambah 2 pena, berarti ditambah 2Y, lalu 3 pensil, berarti ditambah 3Z. Seharga 24.000 sama dengan 24.500. Lalu di sini ada Bima. Bima dia membeli 3 buku, berarti 3X, ditambah 3 pena, berarti 3Y, dan 1 pensil, berarti 1Z, sama dengan 19.500. Lalu Citra membeli 2 buku, berarti 2X, ditambah 1 pena, berarti Y. Kalau 1 itu nggak usah ditulis 1 juga nggak apa-apa ya, jadi ditulis variabelnya aja juga nggak masalah. Lalu dia membeli 2 pensil juga, berarti ditambah 2Z, seharga 13.000 sama dengan 13.000. Oke. Lalu lanjut di sini ada bentuk umum dari SPLTV. A1X ditambah B1Y ditambah C1Z sama dengan D1. Ini A1, B1, C1 tidak ketiganya 0. Lalu A2X ditambah B2Y ditambah C2Z sama dengan D2. A2, B2 sama C2 itu tidak ketiganya 0. A3X ditambah B3Y ditambah C3Z sama dengan D3. A3, B3, C3 tidak ketiganya 0 juga. Lalu di sini ada 3 cara untuk menyelesaikan SPLTV. Yang pertama ada substitusi, yang kedua ada eliminasi, dan yang ketiga ada gabungan. Nah, selanjutnya akan dibahas tentang bagaimana cara menyelesaikan dengan cara-cara 3 cara ini. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya kita akan membahas metode yang pertama nih guys. Yang pertama itu ada metode substitusi. Apa sih metode substitusi itu? Metode substitusi adalah metode yang menggantikan variabel yang kita pilih pada salah satu persamaan dan digunakan untuk mengganti variabel sejenis pada persamaan lainnya. Jadi singkatnya itu substitusi itu mengganti ya. Lalu ada langkah penyelesaian dengan metode substitusi. Jadi
Kita ikuti langkah-langkah ini ya. Yang pertama, itu ada memilih persamaan yang paling sederhana untuk menyatakan salah satu variabel ke dalam bentuk fungsi variabel lainnya. Misal variabel x ke dalam fungsi y dan z, atau variabel y ke dalam fungsi x dan z, atau variabel z ke dalam fungsi x dan y. Lalu yang kedua itu ada bentuk fungsi yang diperoleh pada poin A disubstitusikan kedua persamaan lainnya, sehingga berubah menjadi sistem persamaan linear dua variabel. Lalu yang ketiga, lakukan langkah penyelesaian yang sama setelah terbentuk sistem persamaan linear dua variabel. Yang keempat, jika sudah mendapatkan dua nilai variabel, substitusikan keduanya di salah satu persamaan, sehingga diperoleh semua penyelesaian variabelnya. Lalu lanjut kita akan bahas contohnya. Di sini ada contoh cerita. Di toko buku murah, Adi membeli 4 buku, 2 pena, dan 3 pensil seharga 24.500. Bima membeli 3 buku, 3 pena, dan 1 pensil seharga 19.500. Citra membeli 2 buku, 1 pena, dan 2 pensil seharga 13.000. Tentukan harga 1 buku, 1 pena, dan 1 pensil. Nah, ini bisa kita selesaikan dengan metode substitusi ya. Yang pertama, kita buat dulu model matematikanya. Kita misalkan buku sama dengan X, pena sama dengan Y, dan pensil sama dengan Z. Jadi 4X tambah 2Y tambah 3Z sama dengan 24.500. Persamaan yang pertama, 3X plus 3Y plus 1Z sama dengan 19.500. Itu yang persamaan yang kedua. Lalu 2X tambah Y tambah 2Z sama dengan 13.000. Persamaan yang ketiga. Nah, setelah kita udah dapat 3 persamaannya, lalu kita nyatakan salah satu variabel dalam bentuk 2 variabel lain. Misal aja kita ambil dari persamaan yang ketiga, 2X tambah Y tambah 2Z sama dengan 13.000. Lalu kita nyatakan lagi ke bentuk 2 variabel lain. Jadi tinggal dibalik aja. Y sama dengan 13.000 min 2X min 2Z. Dapat nih persamaan yang keempat. Lalu selanjutnya kita substitusi persamaan keempat ke salah satu persamaan lain. Jadi kita ambil aja persamaan pertama. Jadi 4X tambah 2Y tambah 3Z sama dengan 24.500. Kita substitusiin Y-nya. Jadi 4X ditambah 2 Y-nya kan kita dari persamaan keempat. Jadi kita masukin aja 13.000 min 2X min 2Z ditambah 3Z sama dengan 24.500. Tinggal kita hitung 4X 2 kali 13.000 itu sama dengan 26.000. Lalu 2 min 2X itu min 4X. 2 dikali min 2Z itu min 4Z. Ditambah 3Z sama dengan 24.500. Kita hitung aja 4X min 4X bisa dicoret. Ini bisa dicoret. Lalu jadinya min 4Z ditambah 3Z sama dengan min Z 26. Jadi 24.500 dikurang 6.000. Min Z sama dengan min 1.500. Z sama dengan 1.500. Oke, ini udah selesai contoh yang pertama. Lalu lanjut ke langkah yang keempat, substitusikan persamaan keempat ke salah satu persamaan lainnya. Di sini kita ambil persamaan lainnya, persamaan yang kedua. 3X tambah 3Y tambah 1Z sama dengan 19.500. Kita substitusiin lagi yang Y. 3X tambah 3 kali 13.000 min 2X min 2Z ditambah 1Z sama dengan 19.500. Lalu kita hitung aja 3X ditambah 3 dikali 13.000 sama dengan 39.000. 3 kali min 2X min 6X. 3 kali min 2Z min 6Z ditambah 1Z sama dengan 19.500.
tinggal dihitung aja. Min 3x min 5z sama dengan 19.500 dikurang 39.000. Kita dapat min 3x min 5z sama dengan min 19.500. Itu kita dapat persamaan yang kelima. Lanjut, langkah yang kelima itu substitusi nilai z ke persamaan 5. Min 3x sama dengan min 5z sama dengan min 19.500. Min 3x min 5 1.500 dikali 1.500 sama dengan min 19.500. Min 3x min 7.500 sama dengan min 19.500. Jadi min 3x sama dengan min 19.500 ditambah 7.500. Min 3x sama dengan min 12.000, x sama dengan min 12.000 dibagi min 3, x sama dengan 4.000. Lalu lanjut ke langkah yang terakhir, ini yang keenam, substitusi nilai x dan z ke persamaan 4. Jadi kita kan tadi udah dapat nilai x dan z ya. Nilai x sama dengan 1.500 dan nilai x yaitu 4.000 dan nilai z itu 1.500. Kita substitusiin ke persamaan keempat. Y sama untuk cari y ya. Kan karena tadi kita udah dapat x sama z-nya. Sekarang kita tinggal cari y. Jadi masukin substitusiin ke persamaan keempat. Y sama dengan 13.000 min 2x min 2z. Y sama dengan 13.000 min 2 dikali x nya 4.000 min 2 di z-nya 1.500 sama dengan Y sama dengan 13.000 min 2 kali 4.000 min 8 min 8.000 min 2 kali 1.500 min 3.000. Y sama dengan 2. Jadi sini kita dapat hasilnya Y sama dengan 2. Lalu kita lanjut ke metode yang kedua. Itu ada metode eliminasi. Apa sih metode eliminasi itu? Metode eliminasi ialah metode yang menghilangkan suatu nilai atau variabel untuk menemukan nilai dari variabel lainnya yang belum diketahui. Langkah-langkahnya di sini yang pertama itu eliminasi salah satu variabel, bisa x atau y atau z sehingga diperoleh SPLDV. Lalu yang kedua, selesaikan SPLDV pada langkah A dengan mengeliminasi variabel kedua untuk mendapatkan nilai variabel ketiga atau mengeliminasi variabel ketiga untuk mendapatkan variabel kedua. Lalu yang ketiga, ulangi langkah A dan B. Maksudnya di sini ulangi langkah pertama dan kedua dengan pemilihan variabel berbeda sampai didapatkan nilai dari ketiga variabel. Lalu langsung masuk aja ke contoh. Di sini ada contoh tiga persamaan. Persamaan yang pertama, x tambah y tambah 2z sama dengan 9. Persamaan yang kedua, 2x tambah 4y min 3z sama dengan 1. Persamaan yang ketiga, 3x tambah 6y min 5z sama dengan 0. Pertama kita eliminasi dulu z dari persamaan 1 dan 2 sehingga diperoleh. Ini kita eliminasi persamaan 1 dan 2 si z-nya ya. Untuk eliminasi z kita bisa kalikan yang persamaan 1 kita kalikan 3, lalu yang persamaan kedua kita kalikan 2. Jadi biar z-nya hilang. Jadi 3x tambah 3y tambah 6z sama dengan 27. Lalu yang persamaan kedua jadi 4x tambah 8y min 6z sama dengan 2. Lalu kalau udah kedua persamaan itu ditambah 3x tambah 4x sama dengan 7x, 3y tambah 8y sama dengan 11y, 6z dikurang 6z habis sama dengan 27 tambah 2 itu 29. Nah karena z-nya sudah hilang jadi ini kita peroleh persamaan keempat, 7x tambah 11y sama dengan 29.
Lalu lanjut kita eliminasi Z lagi dari persamaan 2 dan 3. Sehingga diperoleh yang persamaan keduanya kita kali 5, yang persamaan ketiganya kita kali 3. Supaya Z-nya hilang ya. Jadi ini tuh kayak tinggal dibalik aja. Yang atas dikali yang bawah. Misalkan ini 5. Berarti yang atas dikali 5. Di atasnya 3, berarti yang di bawah dikali 3. Jadi 2x dikali 5 sama dengan 10x, 4y dikali 5 sama dengan 20y, min 3z kali 5 sama dengan min 15z. 1 dikali 5 sama dengan 5. 3x dikali 3 sama dengan 9x, 6y dikali 3 sama dengan 18y, min 5z dikali 3 sama dengan min 15z, 0 dikali 3 sama dengan 0. Lalu ini supaya hilang kita kurang jadinya ya. Jadi 10x dikurang 9x sama dengan x, 20y dikurang 18y itu jadinya 2y, min 15z dikurang min 15z itu jadi habis sama dengan 5 dikurang 0 sama dengan 5. Nah di sini kita udah dapat lagi persamaan yang kelima. Setelah itu lanjut lagi kita eliminasi x dari persamaan 4 dan 5 sehingga diperoleh, sekarang kita eliminasi x sama aja kayak z tadi, tinggal dikali kebalikannya. Jadi 7x dikali 1 sama dengan 7x, 11y dikali 1 sama dengan 11y, 29 dikali 1 sama dengan 29. Nah, terus yang bawah, yang persamaan 5, x dikali 7 sama dengan 7x, 2y dikali 7 sama dengan 14y, 5 dikali 7 sama dengan 35. Nah, untuk menghilangkan x, biar x-nya habis, berarti kita kurang. 7x dikurang 7x, habis. 11y dikurang 14y, min 3y. 29 dikurang 35 sama dengan min 6. Lalu kita dapat y-nya sama dengan 2. Nah, di sini kita udah dapat y-nya nih. Lalu lanjut ke metode yang selanjutnya, itu ada metode gabungan. Nah, metode ini tuh merupakan gabungan antara metode substitusi dan eliminasi. Jadi digabung substitusi dan eliminasi. Langkah penyelesaiannya, yang pertama itu ada melakukan eliminasi atau menghilangkan salah satu variabel dengan menyamakan konstanta variabel yang akan dieliminasi. Yang kedua, setelah terbentuk sistem persamaan linear dua variabel, lakukan eliminasi seperti langkah pertama hingga diperoleh nilai salah satu variabel. Yang ketiga, substitusikan nilai variabel yang diketahui pada salah satu persamaan linear dua variabelnya hingga diperoleh nilai variabel yang lain. Yang keempat, lakukan langkah yang sama hingga semua variabel diketahui nilainya. Lanjut, di sini ada contoh dari metode gabungan. Tentukan nilai x, y, dan z dari persamaan berikut. X min 2y min 2z sama dengan 0, 2x tambah 3y tambah z sama dengan 1, 3x min y min 3z sama dengan 3. Kita dapat 3 persamaan. Lalu kita lanjut aja untuk yang pertama, eliminasi z dari persamaan 1 dan 2. X min 2y min 2z sama dengan 0 dikali 1, 2x plus 3y plus z sama dengan 1 dikali 2 untuk menghilangkan si z. Didapat hasilnya jadi x min 2y min 2z sama dengan 0, 4x ditambah 6y tambah 2z sama dengan 2. Untuk menghilangkan z-nya kita tambah, jadi x tambah 4x sama dengan 5x min 2y tambah 6y sama dengan 4y min 2z ditambah 2z habis 0 ditambah 2 sama dengan 2. Nah, ini kita udah dapat persamaan yang keempat. Lalu sekarang kita eliminasi z dari persamaan kedua dan ketiga. Sama aja caranya, yang atas berarti dikali 3, yang bawah berarti dikali 1.
didapat 6x tambah 9y tambah 3z sama dengan 3, 3x min y min 3z sama dengan 3. Nah, untuk menghilangkan z, biar z habis berarti kita tambah. Jadi 6x ditambah 3x sama dengan 9x, lalu 9y ditambah min y hasilnya 8y plus 3z ditambah min 3z habis 3 ditambah 3 sama dengan 6. Nah, ini kita udah dapat persamaan yang ke-5. Selanjutnya, kita eliminasi y dari persamaan 4 dan 5. Sama aja, kita kali 5x tambah 4y sama dengan 2 kali 2, lalu 9x tambah 8y sama dengan 6 dikali 1. Jadi 10x ditambah 8y sama dengan 4, 9x ditambah 8y sama dengan 6. Ini untuk menghilangkan y-nya, jadi kita kurang ya. Jadi 10x dikurang 9x sama dengan x, 8y dikurang 8y habis sama dengan 4 dikurang 6 sama dengan min 2. Jadi x sama dengan min 2. Di sini kita udah dapat hasil dari x-nya. Lanjut, sekarang kita mau eliminasi si x-nya. Nih ya, yang ini berarti 5x ditambah 4y sama dengan 2 dikali 9, 9x ditambah 8y sama dengan 6 dikali 5. Jadi hasilnya 5x kali 9 45x, 4y dikali 9 sama dengan 36y, 2 dikali 9 sama dengan 18. Lalu 9x kali 5 45x ditambah 8y kali 5 40y sama dengan 2 dikali 9 18, 6 dikali 5 30. Nah, di sini untuk menghilangkan x ya, tinggal kita kurang aja 45x dikurang 45x habis 36y dikurang 40y min 4y, 18 dikurang 30 sama dengan min 12. Y sama dengan min 12 dibagi min 4. Y sama dengan 3. Di sini kita udah dapet ya, y-nya sama dengan 3. Lalu kita tinggal substitusiin ke persamaan 1 untuk dapat si z-nya ya. Jadi x-nya kan x min 2y min 2z sama dengan 0. Kita masukin aja x-nya, kita udah dapat min 2, berarti di sini min 2, lalu min 2 kali y. Y-nya kita juga udah dapat, berarti 3, min 2 dikali 3, terus min 2z, min 2z. Ini yang akan kita cari z-nya, sama dengan 0. Tinggal kita hitung min 2 dikali min 6, min 2, min 6, min 2z sama dengan 0. Jadi min 8 dikurang 2z sama dengan 0. Min 2z sama dengan 8, z sama dengan 8 per min 2, z sama dengan min 4. Nah, di sini kita udah ketemu semua, jadi nilai x sama dengan min 2, y sama dengan 3, z sama dengan min 4. Oke, segitu dulu pembahasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.